Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1, uji viabilitas biji pada praktikum manajemen pastura. Saya, Haidar Darmawan, dengan nomor induk mahasiswa 19 442983 PT 08115 dari kelompok 21 dengan asisten pendamping Mbak Latifah Domintias. Sebagai pendahuluan, dijelaskan bahwa viabilitas biji adalah daya hidup benih yang dapat ditunjukkan oleh proses pertumbuhan benih, dijelaskan oleh Teva pada tahun 2017. Sedangkan menurut Resi Lolo et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa rumus dari perhitungan viabilitas biji atau biasa disebut daya kecambah dijabarkan sebagai berikut, di mana jumlah kecambah normal yang dihasilkan dibagi dengan jumlah contoh benih yang diuji dikalikan dengan 100%. Tujuan dari mini project acara 1, uji viabilitas biji adalah untuk mengetahui kualitas biji dan proses germinasi biji. Alat yang digunakan pada mini project acara 1 meliputi gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Bahan yang digunakan pada mini project acara 1 meliputi biji kacang tanah, Arachis nicosia, dan air bersih. Metode yang digunakan pada mini project acara 1 yang meliputi 3 poin utama. Yang pertama adalah kontrol, di mana biji tidak dilakukan perlakuan apapun sebelum dilakukan peletakan pada kapas sebagai media tanam. Sedangkan poin kedua adalah direndam air bersih selama 12 jam, di mana biji dilakukan perendaman menggunakan air biasa selama 12 jam sebelum dilakukan peletakan pada kapas sebagai media tanam. Lalu yang ketiga adalah direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, di mana biji dilakukan perendaman menggunakan air yang mendidih bersuhu 100 derajat Celcius selama 12 jam sebelum dilakukan peletakan pada kapas sebagai media tanam. Kegiatan praktikum yang pertama adalah persiapan media, disiapkan 3 gelas plastik yang akan digunakan sebagai tempat biji selama germinasi, dan dimasukkan 1 kapas ke dalam setiap wadah sebagai media germinasi. Yang kedua adalah germinasi biji kontrol, di mana biji tanpa dilakukan perendaman dan pelakuan langsung diletakkan pada kapas yang sudah disusun pada gelas plastik. Tujuan dari germinasi biji dengan kontrol adalah untuk membandingkan perlakuan yang akan diteliti dengan sikap yang netral. Hal ini dikemukakan oleh Payung et al. Pada tahun 2012. Sedangkan yang ketiga adalah germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Biji dilakukan perendaman ke dalam air biasa terlebih dahulu dan didiamkan selama 12 jam sebelum diletakkan pada kapas yang sudah disusun pada gelas plastik. Tujuan dari germinasi biji direndam air selama 12 jam adalah untuk menjamin bahwa benih akan berkecambah dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Marjana pada tahun 2021. Kemudian yang keempat adalah germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji dilakukan perendaman ke dalam air yang mendidih bersuhu 100 derajat Celcius terlebih dahulu dan didiamkan selama 12 jam sebelum diletakkan pada kapas yang sudah disusun pada gelas plastik. Tujuan dari perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius adalah untuk dapat memperlebar ukuran pori-pori kulit benih melalui tegangan yang mempermudah proses penyerapan air ke dalam benih. Hal ini diungkapkan oleh Payung et al. Pada tahun 2012. Selanjutnya adalah peletakan dan penyiraman biji, di mana dari ketiga jenis perlakuan biji yang meliputi perlakuan kontrol, perlakuan perendaman air biasa, dan perlakuan perendaman air bersuhu awal 100 derajat Celcius diletakkan di atas kapas yang sudah disusun pada gelas plastik sebagai tempat germinasi. Setelah itu, dilakukan peletakan dilanjutkan dengan penyiraman menggunakan air bersih secukupnya. Menurut Romadroni dan Wicaksono pada tahun 2019, penggunaan kapas dianggap sangat efektif karena mengandung serat-serat tumbuhan selulosa yang dapat menjaga kelembapan yang lebih lama dan lebih baik daripada media tanah. Sedangkan menurut Trisna Dewi et al. Pada tahun 2014 menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan tanaman, disiram sesuai kapasitas lapang dan penyiraman selanjutnya adalah pada taraf 80% dari kapasitas lapang. Selanjutnya adalah pengukuran dan pencatatan, di mana pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada minggu pertama dan minggu kedua, dan dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan hasil pengukuran. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari laporan praktikum. Yang pertama adalah disajikan tabel viabilitas biji kacang tanah Arachis nicosia, di mana pada tabel tersebut dapat kita lihat bersama bahwa persentase viabilitas biji yang paling banyak adalah pada perlakuan air biasa sebesar 100%, yaitu artinya biji yang ditanam sebanyak 5 buah dapat tumbuh semua.
Kemudian pada posisi kedua yaitu pada persen viabilitas biji perlakuan kontrol, di mana persen viabilitas menunjukkan angka 60%, yaitu menjelaskan bahwa jumlah biji yang tumbuh adalah 3 dan jumlah yang biji yang mati adalah 2. Kemudian pada perlakuan air suhu awal 1 derajat Celcius, biji yang tumbuh itu 0 dan biji yang mati sebanyak 5. Artinya biji yang ditanam itu mati semua sehingga persen viabilitas menunjukkan 0%. Kemudian faktor yang mempengaruhi viabilitas biji dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal meliputi genetika dari dalam biji tersebut, kemudian adalah hormon, di mana hormon di sini adalah yang berperan adalah hormon gibberellin yang berperan untuk proses perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri meliputi suhu, di mana suhu yang optimum akan membantu proses perkecambahan itu akan berjalan dengan baik. Kemudian juga kadar air dan kelembapan yang cukup itu juga dapat membantu proses perkecambahan ini dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Selain itu juga kadar oksigen di dalam lingkungan tempat germinasi itu juga berpengaruh terhadap proses perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya disajikan tabel pertumbuhan tanaman kacang tanah Arachistophia dengan 3 perlakuan dan dilakukan 2 kali pengukuran pada minggu pertama dan minggu kedua dan diperoleh rata-rata sebagai berikut. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa rata-rata paling tinggi terjadi pada proses perlakuan air biasa, di mana pada minggu pertama menunjukkan angka 2,2 cm dan pada minggu kedua menunjukkan angka 2,8 cm. Sedangkan pada posisi kedua adalah pada perlakuan biji kontrol, di mana pada minggu pertama tinggi rata-rata tanaman adalah 1,5 cm dan pada minggu kedua tinggi rata-rata tanaman adalah 2,3 cm. Sedangkan pada air bersuhu awal 100 derajat Celcius tidak terdapat pertumbuhan sama sekali sehingga rata-ratanya 0. Nah, kemudian mengapa kedua hal itu dapat terjadi? Hal ini dikarenakan pada perendaman air dengan suhu air yang tinggi itu dapat merusak dari lapisan luar dari biji kacang tanah yang akan kita tanam. Sehingga enzim dan hormon yang ada di dalam biji tersebut tidak dapat terinhibisi oleh air dengan sempurna dan justru akan merusak dari hormon dan enzim yang ada di dalam biji tersebut sehingga pertumbuhan dan proses perkecambahan itu tidak akan terjadi dan yang menyebabkan biji tersebut tidak dapat tumbuh berkecambah dengan baik. Kemudian pada perlakuan biji direndam dengan air biasa, hal ini justru berdampak sangat baik karena air biasa itu akan berinhibisi atau akan masuk ke dalam biji dan akan mengaktifkan hormon dan enzim yang ada di dalam biji, di mana enzim tersebut akan berfungsi untuk memecah amilum yang digunakan sebagai cadangan makanan yang terletak pada bagian endosperm biji, yang hal ini akan membantu biji untuk tetap dapat tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan subur, sehingga biji tersebut akan mampu berkecambah dengan baik dan akan tumbuh dengan baik. Selain itu juga hormon dari dalam biji itu akan aktif karena adanya air yang masuk ke dalam biji. Sedangkan pada perlakuan kontrol sendiri, terdapat sedikit pertumbuhan dari biji dikarenakan tidak dilakukan perendaman. Hal ini membuat biji tersebut itu tidak optimal dalam pemecahan massa dormansinya. Jadi biji tersebut tidak teroptimal dalam melakukan pemecahan amilum di dalam biji sehingga proses pertumbuhannya itu tidak sebesar dan tidak seefektif dan tidak seefisien dibandingkan dengan perendaman biji dengan air biasa. Seperti itu. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi dari proses tinggi tanaman. Yang pertama adalah iklim, di mana curah hujan yang tinggi akan cenderung lebih mempercepat pertumbuhan biji karena lebih banyak air yang diterima oleh tanaman. Kemudian juga intensitas cahaya matahari itu juga sangat berpengaruh, di mana biji yang diletakkan pada area yang terbuka dan mendapat sinar matahari yang cukup akan dapat tumbuh dengan subur dan tumbuh dengan baik. Sedangkan pada biji yang diletakkan pada ruangan tertutup dan tidak mendapatkan cahaya matahari akan tumbuh dengan kurang baik. Sedangkan pada intensitas penyiraman juga jika dilakukan penyiraman yang baik dan teratur akan menghasilkan perkecambahan yang baik dan pertumbuhan yang baik. Kemudian juga genetika dari tanaman itu sendiri yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Jadi kesimpulan dari mini project Katra 1 ini, yang pertama adalah perlakuan perendaman biji menggunakan air biasa itu dapat mempengaruhi viabilitas dan pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi viabilitas biji adalah terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi genetika dan hormon,
Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi suhu, kadar air, dan kelembapan, serta kadar oksigen. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah iklim, intensitas cahaya matahari, intensitas penyiraman, dan genetika. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini. Berikut adalah lampiran perhitungan viabilitas biji dengan menggunakan rumus biji yang tumbuh dibagi dengan biji yang ditanam dikali dengan 100%, di mana kita lakukan 3 kali perhitungan, yaitu pada perlakuan kontrol, pada perlakuan perendaman air biasa selama 12 jam, dan pada perlakuan perendaman air dengan suhu bawah 100 derajat Celcius selama 12 jam. Dan diperoleh hasil dengan sebagai berikut, di mana kontrol sebesar 60%, dengan perendaman air biasa selama 12 jam sebesar 100%, dan perendaman air dengan suhu bawah 100 derajat Celcius selama 12 jam sebesar 0%. Berikut adalah footage video kegiatan dari mini project acara selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.